Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang Idul Adha, menyambung dari video sebelumnya bersama Pak Kus. Waktu itu kita membahas 3 tokoh pelakon sunnahnya di balik Idul Adha, yaitu RT Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail beserta Nah, di situ kita tidak terlalu mengangkat porsi gitu. Kita fokus kepada gulaman halimnya si Ismail, ya, gelar yang diberikan Allah kepada Ismail, dan juga beberapa fadoilnya Nabi Ibrahim. Nah, di video kali ini kita akan lebih membahas tentang peran dalam momen Idul Adha itu, atau sejarah tentang Idul Adha itu. Untuk itu kita undang narasumber yang juga seorang Wah, jadi kita undang untuk membahas tentang Wah, beliau adalah Umi Lina. Langsung saja kita bahas bersama Umi Lina. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Video kedua nih, Mi. Iya kan? Setelah video kemarin kita bahas RT, berumah tangga, awal mula membangun rumah tangga gitu kan. Alhamdulillah responnya cukup rame nih, Mi. Iya kan? Termasuk salah satu video yang paling banyak ditonton di channel Mukhtalifun Alwan sejauh ini. Nah, itu berarti apa ya? Pembahasannya seru nih, Mi. Nah, gitu. Banyak yang suka, banyak yang nonton. Untuk itu, alhamdulillah, tim memutuskan untuk mengundang Umi Lina lagi. Namun pembahasannya beda nih, Mi. Kemarin kita sama Pak Kus itu membahas tentang pelakon sunnah di balik Idul Adha. Itu nggak jauh-jauh dari RT, yaitu RT-nya Nabi Ibrahim. Tapi kita nggak terlalu banyak mengangkat tentang Padahal kan perannya luar biasa, Mi. Nah, kali ini kita bersama Umi akan membahas tentang lebih jauh tentang peran Barangkali ada yang belum tahu itu apa. Mungkin dari situ dulu, Mi, ya. Itu mungkin ya, langsung kita ke tokohnya nanti. Gitu, Mi. Monggo, Mi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Mukhtalifun Alwan, ya. Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Dan hari ini yang diangkat itu adalah bab ibu yang dia berhubungan dengan Idul Adha, yang sebentar lagi akan kita rayakan. Benar. Dan para jemaah haji udah berbondong-bondong nih. Sudah pada berangkat, kan? Benar. Kita lihat beritanya. Jadi kalau ditanya peran ibu yang di Quran itu lafaznya itu seperti yang tadi diangkat ummi. Itu umi, ibu ya, Mi? Iya, ibu. Ya, perannya ya sangat luar biasa. Kalau kita tengok di surat yang pertama dulu nih ya, di surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim ayat 37. Ya, yang kemarin juga sudah diangkat juga gitu kan. Mungkin boleh dibaca. Boleh ya, Mi? Oleh Hakim biar jelas juga ya kan. Meskipun sebenarnya ayat ini sudah bolak-balik diperdengarkan gitu. Tapi ada baiknya kita menyimak sekali lagi untuk menyoroti gitu, peran ibunya gitu. Silakan. Berapa tadi, Mi? Surat 14 atau Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37 ya, Mi? Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zaw'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sungguh telah kutempatkan dari zuriyah
zuriyahku, Mm-mm. keturunanku, anakku Mm-mm. di lembah yang tidak mempunyai tanaman Mm-mm. di sisi Baitikal Muharram. Iya, Bait Muharram, bait yang dihormati di sini. iya. Kalau kita tengok dari ayat yang dibacakan tadi, gitu kan, Allah menghabarkan kepada Ya, kita bahwa Ibrahim meletakkan juriyahnya, zuriyahnya, ya, benar. keturunannya. Kan nggak mungkin anaknya aja kan, Iya, iya zuriyah kan. keturunan itu. Cuman memang tidak disertakannya di situ. Tapi Mm-mm, secara implisit ada di situ, benar. ada ibu di situ. Gitu. Jadi Ibrahim meletakkan juriyahnya gitu, di lembah yang nggak ada goiro jijarin gitu, nggak ada gitu, nggak ada pohon gitu. Kalau nggak ada pepohonan kan sama dengan macam nggak ada kehidupan, Benar. ya kan? Gitu. Tandus ya. Iya, tandus gitu, Oh, gersang gitu, iya, gersang. kayak tempat yang mati tadinya, gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kan seorang Ibrahim meletakkan keturunannya, ahlunnya, gitu kan, keluarganya di tempat yang di situ tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin hidup, Iya, gitu loh, tidak mungkin hidup keturunannya di situ, gitu. Tidak mungkin bisa hidup kan gitu sih. iya, benar. Nah, kenapa gitu loh? Dia Rasulullah loh, gitu kan. Mm-mm. Dari muda dia sudah melanglang buana Iya, mengitari Jazirah padang Arab, pasir Jazirah Arab itu. benar. Nggak mungkin dia nggak tahu tempat yang tepat gitu kan Iya, untuk meletakkan keturunannya benar. yang sebenarnya sih keturunan yang dimaksudnya di sini calon rasul, ya kan? Iya, Karena Ismail di Ismail, sini kan benar. calon rasul loh, gitu loh. Calon Rasulullah berikutnya, next Iya, time setelah betul, dia, betul. gitu sih. Jadi kalau kita lanjut lagi ayatnya, indal baitil haram. Ini dia, kan gitu sih. Mm-mm. Kan ini dia kata kuncinya. Yang dari situ kita bisa paham bahwa lembah yang jiljarin tadi, goiro jiljarin tadi, gitu, yang nggak ada pepohonan di situ. Mm-mm. Tapi di situ Baitikal indal baitil Muharram. haram, gitu loh. Baitil haram sama dengan baitullah kan. Iya. Dan baitullah itu, itulah sekarang menjadi Mekah al Mukarramah. Oh. Kan gitu. Jadi awalnya Mekah itu lembah yang tandus nih. Awalnya. Iyalah, sebelum ada Mekah gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau kita tengok secara geografis ya, gitu. Namanya lembah itu kan pasti curah hujan, iya kan? Iya, benar. Akan menumpuk di situ kan. Cuman kan belum ada aja orang yang ke situ kan gitu sih. Iya, betul. Belum terjamah ya. Satu di antara lah yang menjadi indikasi Ibrahim bahwa ini bukan tempat yang salah kan gitu sih. Steril nih gitu Iya, ini tempat yang pasti akan membuat gitu loh, membuat orang bukan hanya ahlunnya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya keturunannya yang bisa hidup di situ. Iya. Bahkan orang dari manapun bisa datang untuk bisa hidup juga di situ. Betul. Iya kan? Terbukti sampai sekarang ini ya? Iya, betul. Oke. Ya. Selesai kita bahas phrase pertamanya, ya kan? Tadi kita memang mau mengangkat peran kerja dari seorang ibu, ya, gitu loh. peran umnya. Iya, yang secara kasat mata memang namanya lembah yang gurun pasir, yang belum ada siapa-siapa juga di situ, dia diturunkan di situ, diletakkan di situ oleh suaminya, iya kan? Yang nggak ada ngomong apapun, hanya mengatakan bahwa ini perintah Allah, iya kan? Ini perintah Allah. Terus gitu loh, bagaimana Hajar menyikapi, gitu kan? Bagaimana Siti Hajar menyikapi ungkapan dari Ibrahim, gitu, yang mengatakan bahwa kalian diletakkan di sini karena amar Allah, karena perintah Allah. Lagi-lagi
Ibrahim juga sangat mengenal sekali siapa istrinya, kan gitu sih. Iya, benar. Sangat mengenal sekali juga siapa ahlunnya, Mm-mm. siapa keluarganya yang dia tinggalkan ini, gitu kan. Iya. Keluarga maksudnya istrinya tadi. Mm-mm. Gitu. Dia tahu betul iman istrinya itu luar biasa ke Allah. Dia tahu betul ketaatan istrinya kepada dirinya sebagai pemimpin rumah tangga itu memang sangat luar biasa gitu. Maka dia pede betul meletakkan istrinya di tempat yang tidak biasa ditempatkan oleh seorang suami gitu kan. Biasanya kan kalau menempatkan istri dan anak itu pasti di tempat yang nyaman. yang nyaman, yang enak. Kayak pembahasan kita kemarin. Benar. Nah, ini kebalikannya. Iya kan? Berarti kan memang betul kan. Kenyamanan itu kan bukan pada eksistensialnya kan. Benar. Bukan pada tempat eksistensialnya. Tapi pada ikatan pernikahan tadi gitu kan. Iya. Kenyamanan itu kan di situ gitu. Benar. Perkara tempat di mana aja oke, yang penting redo sama redo kan gitu. Benar. Nah, yang penting redo sama redo gitu. Ini juga gitu. Redonya lah Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di lembah yang sepi, yang nggak ada siapa-siapa di situ, dan redonya lah Hajar gitu. Menerima bahwa dia ditempatkan di tempat yang sepi tadi gitu. Redo betul dia, yakin betul dia, Ibrahim tidak mungkin salah meletakkan di mana dia. Iya. Apalagi yakin, itu amar Allah. Iya betul, yakin betul dia Allah pasti akan memberi rahmat kepada mereka. Jadi dua kekuatan ini cukup membuat seorang perempuan dengan kapasitasnya sebagai ibu sanggup gitu, dia. Sanggup untuk hidup dan membesarkan anaknya. Sanggup untuk hidup dan memperjuangkan anaknya hingga anak itu menjadi sesuai dengan cita-citanya. Iya, benar. The next Rasul. Iya, betul. Kalau kita lihat sebenarnya kan itu jadi tempat pembinaan ya, Mia. Iya. Tempat kaderisasi kan gitu kan. Bisa dibilang seperti itu. Kaderisasi si Ismail, karena di situ kan dia ditarbiyahi, dia dirawat lah dengan cara risalah oleh umnya kan gitu kan. Yang kalau dari pembahasan Pak Kus kemarin, yang pasti sebelumnya ini umnya sudah dibekali oleh Ibrahim, maka dia dengan PD-nya tinggalkan di lembah yang tandus kan gitu ya, Mia. Sampai Ismail itu jadi gitu ya. Jadi the next Rasul tadi ya karena karena peran umnya tadi gitu. Karena kalau kita lihat juga bagaimana dia berjuang, nggak mau putus asa, pantang menyerah, yang terindikasi lewat sa'i dari Sofa dan Marwah. Ini luar biasa loh, gitu kan. Dan itu bukan dekat loh jaraknya, gitu kan. Bolak-balik ya, Mia? Iya, bukan dekat jaraknya. Didatanginya, dilihatnya Sofa, kayaknya ini ada air nih. Anak udah nangis-nangis, bekal udah habis, ya kan? Ya nggak mungkin lah pasrah aja kan gitu sih. Betul. Yakin tapi ikhtiar ya, Mia? Ya harus ikhtiar. Betul. Dan kelebihan dari Hajar, satu di antaranya adalah ikhtiar yang tak pernah berhenti. Gitu. Betul. Ikhtiar yang tak putus asa. Itu satu di antara kelebihan dia. Maka waktu dia mendatangi Sofa yang dia lihat, macam itu ada air itu, gitu kan. Berlari, bisa kita bayangkan bagaimana. Betul. Karena tidak ada siapapun untuk dimintain bantuan, gitu kan. Anak udah meraung-raung, air susu udah kering, terus nggak ada, ternyata Fata Morgana, gitu kan. Bener. Terus ditengoknya di Marwah, Bukit Marwah, kayaknya di situ juga ada, gitu kan. Dikejar lagi ke sana, gitu kan. Ternyata nggak ada juga, gitu. Yang tadinya dia berharap, ya inilah dia inilah dia, gitu loh. Inilah rizkun anakku, yang dengan ini anakku bisa, ya minimal dia berhenti nangisnya dulu, gitu sih. Ternyata nggak ada, gitu. Ya kalau kita balik ke kondisi kita sekarang ini, wah itu berat, sangat berat, betul. Sangat berat. Ini di kondisi kondisi
minus lah kita bilang Iya. ya, untuk bertahan gitu kan dalam kondisi harus merawat anak yang masih kecil waktu itu ya Mi ya. Terus ditinggal oleh suami kan gitu kan. Mungkin ya lebih apa ya, lebih mirip sinetron itu Mi ya kan. Kalau di situ lebih ke apa dia, lebih ke apa namanya, nggak nerima keadaan, ngeluh segala macam, menyesal karena mungkin milih laki yang salah gitu. Tapi kan di kisah ini nggak sama sekali seperti itu. Gitu. Justru yang ditempah di sini adalah kemandiriannya gitu. Kemandiriannya gitu. Lewat keimanannya ke Allah dan ketaatannya kepada suami sebagai pemimpin dalam RT-nya gitu kan. Ya, dengan itu gitu, itulah yang memboboti kemandiriannya gitu. Oh, tak terperangkap dengan kondisi sesulit itu ya Mi ya. Iya. Dia Dua tadi ya Mi ya, yakin ke Allah, iya, taat terhadap suami. iya, Itu yang membuat dia kuat ya Mi. iya betul. Betul. Jadi kalau saya tadi dari sebelum Pigi juga udah terasa nuansa Siti Hajar ini ya. Tervisual ya Mi ya. Iya, tervisual dan sepertinya memang tersapa dalam diri saya bagaimana perjuangan dia. Gitu. Dia bukan perempuan biasa. Iya, pasti. Dia memang perempuan luar biasa gitu. Yang tidak mudah untuk menteladaninya. Betul. Bahkan mungkin sekarang masih legend ya. Karena dengan kemandiriannya itu kemandirian yang bukan ego ya gitu. Tapi kemandirian dua hal tadi yang membobotinya gitu kan. Nah, ini gitu loh. Ini cukup membobotinya, cukup membuat dia yakin untuk menjadikan anaknya. Gitu. Jadi persoalan bagaimana proses untuk menjadikan itu dia tidak masalah. Iya, dilewatinya. Dilewatinya. Ikhtiar luar biasa. Iya, itu hanya bagian dari proses. Kenapa rupanya? Gitu. Hanya proses perjalanan sebuah kehidupan yang itu juga akan lewat. Kan gitu sih. Benar. Bagaimana kita mengurus anak waktu bayi, dia akan berlalu. Benar. Bagaimana mengurus anak waktu dia balita, dia akan berlalu. Benar. Bagaimana kita repotnya mengurus anak yang udah menginjak remaja, dia akan berlalu. Masalahnya apa yang kita jadikan? Iya. Dan Hajar cukup luar biasa. Gitu. Memang benar-benar dalam masa dia mengurus, tapi di situ juga masa dia mendidik dan menjadikan anak. Benar. Sesuai dengan akuisisinya. Sesuai dengan apa yang dia yakini, dia imani. Itulah yang dia jadikan kepada anaknya. Hingga akhirnya proses yang dia lewatin, ya dia tidak mengakuisisi itu gitu loh. Hajabnya lah dia melewati padang pasir itu. Sedihnya lah dia. Bukan nggak sedih loh. Sendirian ya. Iya. Mengurus anak bayi itu ya sebenarnya kalau ditanya ya pasti repot. Satu, yang kedua pasti support suami itu sangat dibutuhkan gitu sih. Dia merasa dia tidak disupport, dia merasa dia tetap disupport. Dia merasa bukan tidak disupport, gitu. Dengan dia diletakkan di lembah, kita bilanglah tadi Baitul Haram saja kita bilang ya kan. Oh, dia merasa dia tetap disupport gitu kan. Nah, itu dia gitu loh. Dia merasa dia tidak ditinggalkan. Enggak. Orang nyatanya Ibrahim datang, anak tuh merasa dekat sama si Ibrahim. Iya, padahal kalau kita lihat sejarahnya 14 tahun dia ditinggal ya. Nggak ada feeling apa namanya marah, benci, asing. Enggak. Padahal tanpa komunikasi 14 tahun itu kan. Nggak kayak sekarang mungkin bisa via komunikasi verbal memang enggak. Iya, tapi benar. Komunikasi telepati kan tetap ada ya kan. Artinya kan enggak kayak sekarang intensnya kan gitu. Iyalah. Kan. Tapi ya bisa apa ya? Itulah tadi umnya jadi, abinya jadi. Maka Ismail pun luar biasa Gulaman Halim jadi. Iya, betul. Dia langsung digelari Allah itu anak yang santun. Iya. Gitu kan santun Halim itu sifatnya Allah. Wih, sinergi apa ya? Satu kekuatan sinergi yang merasa nih, waduh dah. Ya apa namanya?
teladan yang sangat teladan ini Betul. dari RT-nya. Jangan dibilang kekuatan batiniah itu tidak bisa mengikat gitu. Justru itu yang sangat mengikat gitu. Benar. Jadi kekuatan batiniah dari tim ahlunnya Ibrahim, keluarganya Ibrahim, anak dan istrinya Ibrahim, ini cukup luar biasa gitu. Dan pondasi dasarnya itu adalah amanah billah. Gitu. Amanah billah. Iya betul. Itu adalah pondasi dasar sebuah rumah tangga. Karena itu yang mendasari sehingga bagaimana istrinya taat kepada dia, bagaimana anak juga mengikut. Benar. Ketaatan tadi gitu, mengikut benar. dia dengan ketaatan bapak mamanya gitu. Jadi ya kalau tadi dibilang sangat baik untuk diteladan, iya. Memang ini adalah teladan yang baik buat semua rumah tangga yang ada di muka bumi ini. Iya, pas. Ya semestinya gitu. Semestinya gitu. Layak dan sangat pantas gitu. kita menguswahnya. Iya betul. Gitu. Contohnya luar biasa. Iya. Ya kalau dibayang-bayangin ya, ya sangat sulit nih. Karena yang tergambar sama Hakim ini kan, satu di antaranya itu bisa Hakim ambil, umnya ini kan apa ya, nggak manja sama sekali, nggak bergantung sama, artinya apa? Walaupun suaminya nggak di sampingnya, kan gitu, nah gitu kan. Tapi bisa fight gitu loh, bisa fight. Bahkan kalau dibilang bisa double job nih, ya kan? Di samping mendidik, juga mengurusi, menghidupi. Iya betul. Dengan ikhtiarnya tadi kan, menghidupi. Nah tapi ketika kembali Ibrahim, ini bisa nggak ada stigma negatif gitu. Bahkan nurun ke anaknya gitu kan, ke Ismailnya yang langsung menerima gitu. Bahkan kenal betul ayahnya itu Rasulullah, ayahnya itu bukan orang biasa dan sebagainya. Sampai bisa menularkan keyakinannya kepada anaknya, ini kan nggak mudah ini nih. Betul. Artinya kan di tangannya lah anaknya itu jadi, kan gitu. Sulit nih. Tapi dia harus dicontoh. Benar, iya betul. Semaksimal mungkin kita upayakan menguswah ya. Iya, mungkin kita mencontohnya tidak bisa perfect gitu. Iya, nggak mungkin juga ya gitu kan. Dengan segala keterbatasan kita yang dari antah berantah lah kita bilangnya kan. Iya, benar. Kalau ditinjau secara asal usul ya. Tapi gitu kan gitu sih. Bukan kita tidak punya potensi. Ya, gitu. Nah, benar. karena kalau kita bicara perempuan, semua perempuan itu adalah ibu. Gitu. Semua perempuan itu ibu, Iya. Karena dari lahir, rahim itu sudah diberi Allah. Gitu. Benar. Dari dia janin, rahim itu sudah ada dalam dirinya. Gitu. Iya. Karena yang menentukan dia itu ibu atau tidak adalah karena rahimnya. Iya. Maka semua perempuan punya rahim. Maka semua perempuan adalah ibu. Gitu. Dan Hajar dengan potensi keibuannya, dengan keibuannya itulah, dengan keumuannya itulah, kenapa dia mampu menangkap, gitu loh. Kenapa dia mampu membuat dirinya menjadi seorang abdi yang taat ke Allah, seorang istri yang taat ke suami, gitu. Dengan itu, gitu loh. Jadi kalau dibilang bisakah kita mentoladin? Bisa. Bisa. Iya. Yang mana aja gitu kan. Yang mana saja, benar. Yang mana aja gitu. Misalnya kita bilang lah tadi sa'i yang bicara rukun haji ini termasuk wajib nih. Benar. Gitu. Jadi pioner sa'i itu ya Hajar memang. Betul. Gitu kan. Dari dialah kenapa ada sa'i gitu sih. Ini gitu loh, dengan perjuangan yang luar biasa ya saya bilang gitu kan. Yang nggak putus asa. Kita bilang lah dia ini ya kayak yang Hakim bilang tadi kan, berusaha untuk cari makan buat anaknya. Iya benar. Iya kan? Ikhtiarnya tuh. Iya, berusaha untuk macam mana menghidupi anaknya secara jahiriyah. Iya gitu kan? betul. Nggak pantang menyerahnya itu loh. Iya. Kalau kita kondisi sekarang orang di sini bukan padang pasir, nggak mungkin lah itu kan gitu sih. Iya, nggak mungkin lah yang dilakukan Hajar itu kita lakukan. Iya betul. Tapi kalau kita kehidupan kita sekarang gitu loh ya
usaha apa aja, macam mana Iya. dia bisa menghasilkan Mm-mm. sehingga anak tadi bisa terurus, Iya, betul. sehingga anak tadi bisa menerima konsumsi yang Mm-mm. toyib, Iya, betul. sehingga dia bisa menjadi anak yang toyib juga, Mm-mm. anak yang Betul. berkualitas juga. Iya. Dan ini sudah dicontohkan gitu loh. Mm-mm. Terus kita bilang kita nggak mampu, masa sih? Gitu. Iya. Iya kan? Seorang aja mampu ini. Karena saya tengok, iya kan? Hmm. Itu kalau saya kan jualan, ya Iya. kan? Jualan sarapan gitu kan. Itu subuh-subuh gitu kan. Subuh-subuh itu yang dari beras tagi, yang dari apa namanya itu yang arah sana, Lawang nih. Batangkuis, Oh, Batangkuis. apa Oh iya, iya. daerah Stabat segala macam lah itu kan. Yang semuanya turun ke Medan, yang Pajak Induk, yang Kampung Iya. Lalang, itu banyak inang-inang. Iya kan. Hmm. Kadang-kadang pun bibit-bibit pun banyak ya, inang-inang Iya. banyak, bibit-bibit banyak. Itu tidur-tidur di atas pickup loh, Oh untuk iya, benar menjual benar benar. dagangannya. Bahwa saya Pagi-pagi mencontoh, ya. iya, Pagi buta ya. iya, dini hari pun, Oh, dini gitu hari kan. ya benar. Bahkan di Karena, Binjai itu kan melihat sampai tidur di dagangannya nih. iya, Dari malam itu mau hujan, mau apa. iya. Kalau kita contohkan begitulah usaha yang pantang menyerah, Iya, iya, benar. Demi iya kan? menghidupi tadi Demi ya. menghidupi anaknya, demi menyekolahkan anaknya, demi macam mana anak tadi ya tercapai cita-citanya. Iya, berkonsumsi yang baik, yang tadi Iya, ya. gitu kan. Apa bukan itu dia, gitu. Contohnya, gitu. Kalau kita Iya. mau mengkondisikan bagaimana peristiwa Hajar dengan Sa'inya di kondisi kita sekarang, gitu kan. Iya. Dan itu masih contoh yang kecil. Iya, gitu benar. kan. Sementara kalau kita lihat itu gimana ya, gitu. Rasa nih memang nih. Iya, iya. Apa ya? Ya apa? Nggak ada kata yang pas untuk menggambarkan sih. Bisa dirasakan nih. Iya. Ya, artinya ya kira-kira gitulah gambarannya gitu. Iya. Wow, dengan segala potensi dimaksimalkan, betul-betul memperjuangkan ikhtiar. Mungkin kalau Hakim dengar kisah ya dari kawan-kawan yang udah pernah berangkat haji, itu termasuk rukun yang apa ya, secara fisik sangat melelahkan. Iya kan? Itu sekali loh. Kita bayangi, wow, Hajar itu pasti nggak sekali. Itu digambarkan 7 kali, ya kan? Iya kan? 7 kali. Ya itu kan Iya, dengan yang dibuat dalam rukun. iya, benar. Terus apakah 7 kali dia? Iya, apa realitanya waktu itu kan mungkin 7 kali nih. Wah. Cuman digambarkan kan setelah itu Allah mengasih balasan terhadap usahanya yang maksimal. Benar. Ya, kan memang begitu sih. Ya. Apapun usaha kita, maka hasil itu akan mengikut. Iya, yang penting ikhtiar keras. Iya, gitu. Besar usaha kita, maka hasil pun besar. Iya. Benar. Kecil usaha kita, maka kecil juga hasilnya. Nggak ada usaha kita, ya nggak ada juga hasilnya. Iya, semangat. Iya, kan? Betul. Dan Hajar sudah membuktikan bagaimana maksimalnya dia dalam sa'inya tadi, dalam sa'anya, dalam usahanya. Iya kan? Iya. Maka hasil pun sangat luar biasa dan sampai hari ini tetap masih dinikmati. Benar. Itulah dia Zam-Zam. Air Zam-Zam. Iya, benar. Kan? Sampai hari ini. Sampai hari ini seluruh umat manusia di segala penjuru di dunia ini menikmati hasil kerja Hajar. Bahkan yang belum berangkat haji pun bisa merasakan. Bisa. Ya kan, dari oleh-oleh gitu ya. Iya, minimal apa ya? Ngerasa fenomenanya. Wah, ini dia ternyata gitu. Jam-jam yang daya upayakan Hajar. Iya, benar. Sampai hari ini. Gitu. Sampai hari ini. Jadi berkahnya itu kan memang benar-benar nikmat yang luar biasa pada seluruh umat yang tak putus-putus. Iya, benar. Itu kan yang dihasilkan dari kemandirian Hajar. Upaya dari keras. Keikhlasannya. Menerima dia ditempatkan di mana. Gitu. Dia harus gitu loh, menerima ini gitu loh kan. Menjalani ini gitu loh. Dengan kesendiriannya gitu kan. Ya hasilnya gitu kan. Hasilnya luar biasa. Gitu. Benar. Bahkan Baitullahnya pun jadi sentral, jadi pusat orang untuk datang. Iya. Dari segala penjuru bumi ke situ. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini.
Oh. Dan masih dia hidup pun udah didatangin kan Iya, gitu. benar, ya. Udah didatangin. Udah. Ih, orang namanya pulanya ada pulanya kehidupan di situ. Iya pasti orang berlomba-lomba ke sana. Iya, yang awalnya nggak dilirik orang. Nggak dilirik, iya. Makanya sesuatu yang buruk menurutmu itu Iya, tentu benar. buruk bagimu kan gitu sih. Iya. Entah itu di situ ada kebaikan di situ kan Pasti, gitu sih. iya, benar. Iya kan, itu ada ayat juga kan. Iya. Sesuatu yang baik menurut kau itu belum tentu baik jadinya samamu. Iya, betul. Bisa jadi buruk kan gitu sih. Iya. Maka kita tidak boleh terperangkap pada apa yang kita lihat secara jasadiah gitu. Karena bisa saja di balik itu Allah mau memberikan sesuatu yang baik gitu sama kita. Jangan gampang apa ya, menghujat satu kondisi yang Allah berikan gitu ya. Bisa. Nah, barangkali setelah ini ada maksudnya, ya kan? Betul. Iya, benar. Dan Hajar sangat komprehensif dia di situ. Dengan imannya ke Allah, dia cukup sangat dewasa memandang bahwa Allah pasti akan memberikan rahmatnya. Kalau memang ini amar Allah, kalau memang ini perintah Allah, ya zaujinku, kan gitu. Ya suamiku, ya imamku. Maka aku tidak akan ditinggalkan Allah. Maka rahmat Allah pasti ada sama aku. Pasti ada sama kami. Ya ini luar biasa loh. Keyakinan seperti ini luar Segitu biasa. yakinnya ya? Iya. Tapi jangan dibilang dia tidak ini loh. Secara insan keperempuanannya dia tidak ada gitu. Iya, tidak khawatir mungkin sedikit ya. Khawatir kah, sedih kah, cemas kah, takut. Ada. Tapi itu semua bisa ini gitu loh. Bisa redam. Bisa diredam gitu, ya. Bisa redam dengan keyakinannya tadi gitu. Dengan keimanannya tadi gitu. Maka keimanan itu memang sebenarnya sangat menjadi power buat kita, membuat kita jadi bisa menjalani hidup ini dengan kuat gitu. Yakinnya ke Allah tadi. Iya, gitu. Nah, jadi apa nih? Jadi tergambar kondisi hari inilah ya. Yang ya apa ya? Ini kalau boleh terang-terangan ya misalnya kan. Orang hari ini ketika ini bicara ikhtiar tadi ya. Ketika nggak punya apa ya? Penghasilan bulanan tetap, itu khawatirnya luar biasa nih. Apalagi sampai ada target jaminan hari tua. Wah, pensiun gitu. Baru masih jauh kali itu, tapi udah dipikirkan dan dikejar betul. Sampai gitu nih. Kenapa? Khawatir nanti tuanya cemana ya? Nanti hariannya cemana ya? Lah, ini ditinggal loh sama sekali. Nggak ada gitu-gitu. Yakinnya sama Allah. Iya kan? Kalau memang amar Allah, jalan. Iya. Wah. Dia yakin di situ ada rahmatullah. Iya. Dia yakin. Benar. Allah tidak akan meninggalkannya. Ya, keyakinan nggak ditinggalkan Allah itu. Iya. Kita kan selama ini apa ya? Hilang Allahnya gitu. Iya, betul. Ketika bicara bab rizki kita bilang kan. Bahkan ketika kita bekerja pun hilang Allahnya nih. Kita lebih yakin bahwa ini datang dari bos. Gitu loh nih feeling ya. Kita kan karyawan juga ya kan. Iya. Hilang itunya gitu. Enggak. Wah, jauh kali lah sama Hajar ini memang. Orang memang juga ada kan ungkapan Ali itu kan ada. Kalau kemiskinan ini sebagai seorang makhluk gitu kan gitu sih. Maka dia akan kutebas gitu. Iya. Dan sebagian juga ada ungkapan dia bahwa kemiskinan ini mendekati orang pada kekafiran. Iya. Memang iya gitu kan. Benar. Berat memang kan gitu sih. Benar. Mendudukkan bahwa Ar-Razzaq itu akan bekerja sama kita. Iya. Allah sebagai pemberi rezeki itu akan dia beri sama kita rezeki. Iya. Yang memang itu pula hak kita. Betul. Pasti akan dia kasih. Dan dijamin ya. Keyakinan ini gitu kan. Ini yang jadi pada Hajar gitu. Iya. Dan ini juga yang dia jadikan kepada anaknya. Maka anaknya itu tidak punya psikologis yang aneh meskipun mereka ditinggalkan bapaknya di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Dia hanya bersama ibunya. Setelah ada kehidupan baru orang pada berdatangan kan. Tidak ada gitu. Dia tidak punya psikologis aneh sebagai manusia gitu. Karena apa? Karena apa yang dia butuhkan itu ada gitu. Iya. Tapi syaratnya tadi nih ikhtiarnya ya. Iyalah. Itu dia yang kadang-kadang orang lupa ya kan. Bukan yakin tanpa ikhtiar. Jadi
sa'i tadi sebenarnya mengajarkan kita ikhtiar yang pantang menyerah gitu. Iya. Ikhtiar yang tak pernah putus asa. Itulah yang dilakukan Hajar gitu. Nah, sekarang masalahnya kita ngerjakan haji terus waktu sa'i gitu kan. Ada nggak linking kita ke dia gitu. Iya kan? Itu tadi Mi. Iya. Harusnya apa ya? Fenomenanya itu coba merasakan gimana sih fenomenanya Hajar waktu itu. Nah, gitu ya Mi. Jangan malah capek kali pun malah ngeluh. Udah berapa kali nih ya? Hitung-hitung malah cepat selesai gitu Mi. Harusnya penuh penghayatan. Iya. Ini yang dirasakan ini, coba terobos dulu. Iya. Tapak tilasi lah Iya feelingnya betul, itu. gitu kan. Jadi kan mestinya setelah pulang kan Holkin Jadid nih Ya, semua benar, jemaah benar. haji, makhluk baru semuanya. Dengan apa? Dengan fenomena yang dia rasakan, dengan akuisisi yang dia rasakan selama menunaikan ibadah haji. Kita katakanlah satu di antaranya adalah sa'i tadi. Gitu. Untuk tidak pantang menyerah. Gitu. Untuk ikhtiar terus. Iya. Gitu. Dalam bab apa saja. Bukan hanya dalam bab mengejar rizkun. Gitu kan. Iya. Tapi juga bagaimana menjadikan iman ini. Gitu kan. Menjadikan keyakinan ke Allah ini. Juga diyakini oleh anak istri. Kan gitu sih. Kalau istri diyakini sama, kalau dia sebagai ibu diyakini juga oleh anak-anaknya. Nah, ini kan mestinya dibawa. Kalaulah haji ini menjadi paripurnanya rukun Islam yang dilaksanakan semua umat Islam, sempurnanya, memang benar-benar sempurna kan? Kalau gitu. Betul. Kalau benar-benar memang diakuisisi seluruh rukun haji yang dijalankan itu. Gitu. Dan ya mungkin Hajar akan menunggu gitu di sana gitu. Iya. Ya, dia akan menunggu gitu. Menunggu orang-orang yang punya feeling yang sama mungkin dengan dia ya. Dan iya. Dengan satu rasa yang sama. Iya. Wah, cukup dalam nih pembahasan ini. Betul-betul luar biasa peran di sini yang banyak nggak terangkat sebenarnya. Betul. Jujur aja ini nggak banyak nggak terangkat. Orang lebih fokus membahas tentang peristiwa siapnya Ismail untuk disembelih di situ. Tapi kadang nggak terbawa atau lupa dengan peran yang bisa menjadikan Ismail seperti itu. Kesiapan Ismail itu datang dari mana kan gitu. Jelas didikan yang padahal dia ditinggalkan di lembah yang tandus tadi. Nah, ini yang kadang-kadang sering mungkin terlewatkan lah. Nah, maka di video ini kita coba angkat ini. Ya kan, kita angkat peran luar biasa Hajar ini. Ini nggak bisa kita pandang sebelah mata, nggak bisa kita nafikan, nggak bisa kita nggak anggap ini justru sangat berperan di sini. Maka pantasan layak kita angkat besar. Iya. Jadi para nisa gitu ya, para ibu khususnya gitu. Peristiwa Hajar itu cukup luar biasa gitu. Menjadi pelajaran sebenarnya kan, menjadi pelajaran sama kita. Pelajaran untuk membentuk personality kita, gitu kan. Sebagai seorang perempuan kah itu, sebagai seorang ibu kah itu, gitu. Karena bukan dia tidak punya kesedihan, karena Makkah itu dia bahasa lain itu adalah bakah. Bakah itu dia ada kepiluan di situ, gitu. Kepiluan. Ada nuansa kesedihan, nuansa nestapa yang luar biasa ya. Ya kerjanya yang ya perempuan ya pasti ada ya, ada kepiluannya di situ gitu. Kalau semua orang include pada peristiwa ini pasti semua nangis ya. Iya, benar. Bahkan saya juga ini menceritakannya ini mau nangis. Gak apa-apa Mi, ekspresikan aja. Iya. Karena betul-betul coba terasa ini ya. Kena di batiniah kita. Waduh. Karena makanya tadi saya bilang sebelum saya kesini saya sudah kok kayaknya tenuansai Hajar yang sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa ya, dia mampu tetap mandiri dengan katakanlah kepiluan seorang perempuan ya. Ditinggal suami
di tempat yang macamnya ya, tak ada harapan gitu. Jika dia tidak berupaya, kan gitu sih. Kalau dia berupaya, berikhtiar, iya. Kita bicara di luar dari mukjizat ya. Iya, benar. Kalau kita bicara mukjizat nanti habis pembahasan. Iya, kan benar. gitu sih. Gampang aja Ya nih, gampang kan? aja Betul, kan betul, gitu betul, sih, gitu kan. Nggak ada tarbiyah buat Iya, kita. benar. Kenapa? Karena kita hanya manusia biasa. Gimana pula kita dapat mukjizat ya kan? Itu kan orang itu tuh mukjizat gitu kan jadinya. gitu sih. Karena Allah memang mengangkat bagaimana perjuangannya. Iya kan. Terlepas mereka diberi Allah mukjizat, semua para rasul itu diberi Allah mukjizat, terlepas itu, tapi Allah juga menceritakan bagaimana daya upaya. Benar, mereka. itu kan dia. Gitu sih. Prosesnya juga ada. Iya. Gak gujuk-gujuk ya nih ya. Jadi ya itulah dia, itulah Hajar, Siti Hajar yang sangat fenomenal dan sangat baik untuk kita teladani. Number wahid kata Pak Kus kemarin. Number wahid. Iya, secara pribadi, secara RT number wahid. Dan sangat layak untuk diuswah. Keikhlasan. Yang terakhir mungkin gitu ya. Sampai anak tadi gitu kan. Setelah selesai proses yang panjang, 14 tahun berlalu. 14 tahun, ya. Mempertajam ya kan, atau mengindikasikan bagaimana hasil kerja seorang ibu tadi, seorang tadi gitu kan. Saat Ibrahim datang, saat si bapak yang juga Rasulullah datang, ya kan, dengan amar yang ya dia pun nggak bilang itu amar, ya kan, dia nggak bilang itu amar, ini cuma mimpi, ini mimpi nak, kan gitu sih. Bapak mimpi, ya kan, mimpinya nyembelih kau, gitu. Macam mana menurutmu nak? Pembicaraan yang sangat santun seorang bapak ke anak, gitu kan. Pembicaraan yang sangat baik ya, sangat demokratis juga, gitu kan. Sangat familiar juga, ya kan. Sangat akrab. Yang tadi kalau kita bilang tadi yang ditinggalkan udah sekian lama, iya hubungan mereka baik ya. Iya, nggak ada gap. Nggak ada gap, gitu, nggak ada gitu. Nggak ada tanda-tanda terjadi permusuhan di antara mereka. Nggak ada tanda-tanda bahwa mereka baru saling kenal, enggak. Kayaknya mereka sudah kenal lama. Ya kan? Mereka satu tim. Memang iya kan? Benar-benar. Gitu. Mereka satu tim. Bahkan terasa dia nggak ditinggalkan ya, Mia? Iya, gitu loh. Kita indikasinya lewat mana lagi? Lewat jawaban Ismail. Benar. Iya kan? Ya udah Pak, ya abiku. Sapaannya pun jelas, gitu kan? Sapaan seorang anak ke bapak, gitu kan? Yang cukup baik, gitu loh. Ya abiku, gitu. Lakukanlah jika itu amar. Itu mimpi loh nak, gitu kan? Langsung dikonversi bahasa Pak Kus kemarin jadi amar itu. Iya. Jadi ya lakukan Pak kalau itu amar. Loh, ini macam mana ini ya? Seorang ibu, Siti Hajar menjadikan anak yang ma'rifatullahnya sangat luar biasa. Nah, itu tadi. Iya, kan? Betul. Imannya kepada Allah Al-Amir. Iya kan? Keyakinannya juga kepada bapak yang juga Rasulullah tadi, gitu kan? Ketaatannya kepada si bapak tadi, gitu kan? Yang tidak ada celah sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Dari sisi manapun bapak tadi tidak terpandang cacat sama dia, gitu. Maka dia sangat pede mengatakan itu. Tidak takut dia untuk menyerahkan dirinya untuk dimatikan sama si bapak tadi. Kan untuk dimatikan tuh kan. Iya, benar. Mau apalah dibilang mau kurban, mau ini itu, yang pasti dia mau dimatikan. Iya. Iya kan? Benar. Udah. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Ada kesamaan ya, Mia? Keyakinan terhadap Allah. Iya. Sama seperti umnya. Iya, betul. Kalau ini amar Allah, laksanakan. Jalan. Kan gitu kan. Di awal kan gitu. Betul. Kan? Ini juga. Ya, Abi, kalau memang ini amar Allah, laksanakan. Iya. Sama nih. Iya. Feelingnya kan. Iya. Dan alatnya tadi ini. Iya. Satu lagi juga ketaatannya. Kalau Hajar tadi kepada suami, kalau Ismail kepada ayahnya. Iya, betul. Ini kan bentuk yakin, percaya, dan taat kepada ayahnya. Iya. Maka dia langsung bisa mengkonversi bahasa itu bahwa ini amar Allah, laksanakan ya. Iya. Wah. Luar biasa. Jadi kerja tim RT yang selama ini dibangun oleh Ibrahim sebagai kepala rumah tangga, gitu kan.
itu cukup berhasil gitu. Mm-mm. Jadi RT Islami yang dibangun oleh Ibrahim bersama Hajar itu cukup berhasil, sangat berhasil. Mm-mm. Lewat ungkapan Ismail, lakukan jika itu amar. Oh. Di situ cukup kita mengindikasi bahwa anak ini memang sudah menyempurna kerja bapak dan mama. Mm-mm. Terutama mamanya, kan Iya, gitu sih. benar. Terutama mamanya. Kalau kita tinjau sekarang bab keumuannya gitu. Mm-mm. Cukup menyempurna. Dan hilang kan yang capek tadi gitu kan. Mm-mm. Habis yang capek tadi kan. Iya, betul. Yang hajab tadi. Iya, Dengan sedih, dengan nestapa, dengan luar biasa lah. iya, iya. Yang kalau sekarang orang sa'i itu, capek kali pun, kan gitu sih. Iya. Hajab kali pun. Itu masih itu gitu loh. Yang sebentar aja kita udah bisa minum. Iya. Iya kan? Iya. Ini benar-benar nggak ada. Benar nggak ada, Kan gitu betul, sih. nggak muncul. Benar-benar nggak ada air minum di situ gitu loh. Iya, iya. Sementara orang sa'i yang berangkat haji itu ada di kantonginya air minum. Minimal di busnya ada minum, iya, yang buahnya ada makanan, ada minuman gitu loh kan. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Dia sedang mencari, kan gitu sih. Iya, iya, iya. Kan orang ini kan bukan sedang mencari. Iya. Iya kan? Iya. Tinggal ngikut aja sebetulnya. Ya makanya coba-coba untuk ngerasa punya feeling yang sama sebenarnya kan itu tugasnya tadi. ya. Iya. Jadi kalau tidak terbawa lah feeling tadi, terbawa pulang, kan rugi kali. Iya, sayang kali. Yang apalagi dengan juta. biaya yang segitu besar, Iya, nunggu sekian lama ya kan. Kalau nggak dapat apa-apa pencapaian akuisisi kayaknya, aduh sayang kali. Sayang kali lah. Cuman dapat apa label haji doang gitu. Iya, jadi Pak Haji Bu aja jadinya. Cuman dapat label hajah dan haji. Iya. Cuman bawa pernak-pernik yang di sini pun banyak jual. Iya, betul. Pajak ikan lama itu banyak jual. Iya, betul, kan? betul. Itu sih. Iya. Jadi kalau tidak terakuisisi lah apa yang tersirat di balik semua rukun haji itu, maka merugilah kita. Gitu. Bukan cuma jadi apa ya? Dinas aja, syarat cuma sekedar dikerjakan, tapi juga dapat capaian apa ya? Substansinya. Iya, dapat substansinya. Minimal punya feeling satu rasa yang sama dengan peristiwa yang dulu. Iya. Itu yang mahal mungkin. Iya. Mahal jadi sekali. Biaya haji itu jadi nggak terasa. Betul. Ini. Tapi kalau ini nggak dapat, justru sayang uang segitu. Sayang kali. Oke. Sayang. Udah luar biasa dalam ini nih pembahasan kita, dan ini yakin sangat bermanfaat buat apa ya? Ikhwanul akhwat yang nonton, tuh semua yang nonton hari ini, supaya kita menguswah lah apa yang dibuat oleh Hajar tadi, gitu ya Mi. Juga satu sinergitas dari satu RT itu yang luar biasa, sampai kita bisa rasakan sampai hari ini, gitu ya Mi ya. Oke, kalau gitu seperti biasa Mi, untuk penutup ada pesan-pesan untuk Ikhwanul akhwat yang nonton Mi, monggo Mi. Sebagai penutup seperti yang diminta Dek Hakim tadi, ya. Adapun yang bisa dipesankan dari peristiwa Idul Adha, yang dibalik peristiwa Idul Adha itu ada peran seorang ibu yang sangat luar biasa. Dialah Siti Hajar yang dengan kemandiriannya, dengan keikhlasannya, sebagai abdi Allah yang taat, sebagai seorang istri yang taat, gitu, hingga dia mampu, gitu, hingga dia mampu menjadikan Ismail seperti apa yang dimaksud oleh Allah, yaitu Rasulullah, gitu. Dengan segala potensi yang tadi juga sudah digambarkan, gitu. Sa'i yang tak pantang menyerah, usaha yang tak pantang menyerah. Siogianya ini dimiliki oleh semua nisa, semua perempuan, semua ibu. Gitu. Jadi dengan potensi keibuan kita tadi tuh, usaha apapun itu bisa kita lakukan. Gitu. Demi, gitu kan. Demi anak, gitu kan. Demi kader, gitu kan. Kader penerus, gitu kan. Demi untuk mewujudkan, gitu kan, keabdian kita, untuk mewujudkan, gitu, keumuan kita, gitu. Jadi
Saya pikir ini saja menjadi pesan buat ikhwan, khususnya akhwat gitu kan. Buat bapak-bapak, gitu, khususnya ibu-ibu gitu kan. Untuk insya Allah ini bisa kita teladani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan dari Umi Lina tentang bagaimana peran dalam sebuah kisah yang luar biasa ini, dimana memang siogianya para ibu atau para hari ini mentauladani apa yang Hajar buat melalui serangkaian peristiwa yang erat kaitannya tentang Idul Adha ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi kita semua dan menambah keilmuan kita dan bahkan menjadi niat yang kuat kita untuk juga meniru apa yang dilakukan oleh Hajar juga RT Nabi Ibrahim secara keseluruhan. Itu saja. Kolom komentar kami masih terbuka untuk siapapun ikhwanul akhwat yang ingin bertanya ataupun memberikan saran kira-kira ke depan kita akan membahas tentang apa. Kita tutup video kali ini dengan binasri minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.